Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kedua kali ini Ustazah akan membahas tentang interaksi antar benua Asia dan benua lainnya. Kemarin di pertemuan kita sudah nge-game ya, kuisis, lalu kita juga sudah sedikit mempelajari tentang benua Asia. Di sini nanti Ustazah akan menjelaskan tentang kelima benua, yaitu ada benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, Eropa, dan Australia. Kalau kalian lihat peta, benua Asia itu adalah benua terluas. Yang kedua, benua terluas kedua adalah benua Amerika. Yang ketiga adalah Afrika, yang keempat adalah Eropa, dan yang kelima adalah Australia. Ya, ini sedikit mereview ya. Mungkin kelas 8 kemarin ada yang masih bingung, Ustazah, saya masih bingung ini terkait arah mata angin. Jadi kemarin di kelas 8 Ustazah sudah sedikit menjelaskan cara mudah memahami arah mata angin. Kalau kita lihat peta itu kan pasti mana yang barat, mana yang utara, mana yang timur, mana yang selatan. Jadi untuk mempermudah kita, kemarin Ustazah bilang, ingat temannya Dora, Boots. Jadi Boots, B U T S, Boots. Jadi kalian seperti menghafalnya seperti menulis. Jadi kan kalau menulis kan kalian mulai huruf B kan dari kiri. B U T S. Insya Allah sampai sini paham ya. Oke, ini benua Asia. Jadi kemarin Ustazah sudah menyuruh kalian untuk memahami di Google Site tentang benua Asia. Jadi ini Ustazah sedikit mereview. Jadi benua Asia itu adalah benua terluas dan terpadat di dunia. Ada 5 kawasan, Asia Barat, Tengah, Tenggara, Timur, dan Selatan. Negara-negaranya mana aja Ustazah? Silahkan kalian lihat di Google Site yang Ustazah berikan kemarin. Lalu yang kedua adalah iklim di benua Asia. Jadi ada 3 iklim, iklim tropis, subtropis, sama kutub. Mungkin ini juga sudah Ustazah jelaskan di Google Site. Untuk kenapa kok di Rusia itu iklimnya kutub Ustazah? Karena kita lihat posisinya, kalau ini sebelah barat, utara, timur, selatan, Rusia itu posisinya di atas ini, sehingga dia mendekati benua atau samudra Arktik, sehingga dia iklimnya di sini sangat dingin atau iklim kutub. Sedangkan kita Indonesia termasuk iklim tropis, Asia Tenggara dan Asia Selatan. Lalu untuk batas benuanya itu yang sebelah barat, ini ya barat, itu ada pegunungan Ural. Jadi pegunungan Ural ini itu letaknya di dekat Rusia, ya memang di Rusia ya. Di Rusia. Laut Merah itu sini, ini Laut Merah. Nah, ini posisinya Laut Merah. Kalau pegunungan Laut Merah, Laut Tengah itu di sini. Kalau pegunungan Ural itu di sini. Ini pegunungan Ural. Lalu sebelah utara ada Samudra Arktik, sebelah timur ada Samudra Pasifik, dan sebelah selatan ada Samudra Hindia. Setelah lanjut ya. Yang kedua adalah benua Amerika, benua terluas kedua. Nah ini. Oh iya, kemarin kan ada yang tanya, Ustazah, kok letak astronomis ini di buku, di LKS, di modul itu beda-beda ya, yang benar yang mana? Jadi untuk letak astronomis itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi semuanya itu sudah punya acuan sendiri-sendiri. Memang setiap buku berbeda-beda, dan ini Ustazah mengambilnya insya Allah yang terupdate dan sudah dari beberapa buku ya. Oke, kita lanjut. Jadi benua Amerika itu sebutannya benua merah. Kalau benua Asia kemarin kan benua kuning kalian bilangnya. Karena ras Mongoloid Ustazah. Lalu juga ada yang menyebut Ring of Fire. Kalau benua Amerika ini sebutannya adalah benua merah. Karena apa? Banyak sekali suku Indian. Lalu pembagian wilayahnya itu ada 3. Ada Amerika Utara, di sini Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Tengah, Selatan, UTS. Nah, ini batas-batasnya. Kalau sebelah barat, ini
berbatasan di Samudra Pasifik. Sebelah utara Samudra Arktik, timur Samudra Atlantik, dan selatan benua Antartika. Lalu iklimnya ini juga ada 3. Di sebelah utara ini, karena dia dekat kutub, maka iklimnya kutub dan subtropis. Sebelah selatan ini tropis ya, ini tropis. Lalu yang semi gurun itu biasanya di balik pegunungan. Kalau mungkin kalian pernah lihat filmnya Cars, itu kan dia banyak gurun, jadi iklimnya dia iklim gurun. Jadi tidak semua kawasan di benua Amerika itu beriklim tropis dan kutub. Jadi ada juga iklim gurunnya, semi gurun. Nah, ini ada fakta uniknya di benua Amerika, yaitu pertama Angeles Waterfall. Ini air terjun tertinggi di dunia. Kalau kalian pengen tahu Angel Waterfall itu yang ada di filmnya Up, itu Angel Waterfall. Terus yang kedua ada Sungai Amazon. Nah, ini yang ketiga adalah benua Afrika. Ini batas-batasnya. Sebentar. Jadi kalau Amerika benua merah, kalau benua Afrika sebutannya benua hitam. Ya jadi gini ya, kita nggak bisa ngejudge, wah karena orangnya hitam-hitam saja. Nah, jadi kita nggak bisa memandang seperti itu, kita nggak bisa rasis juga. Kalau mungkin kalian harus tahu ya, bahwasanya mungkin Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan porsinya. Kalian tahu kalau, jadi gini, orang Afrika itu bukan hitam karena terkena matahari, malah kulitnya yang hitam itu melindungi dia dari sinar matahari. Coba bayangkan kalau misalnya di iklim Afrika yang ekstrim, terus orangnya kulitnya putih-putih, itu malah menjadi penyakit, kanker kulit. Makanya jadi kita nggak bisa ngejudge, wah di sana orangnya hitam-hitam. Nah, itu malah pelindung mereka. Jadi Allah itu nggak pernah salah untuk menciptakan sesuatu. Oke, kita lanjut. Jadi yang sebutannya adalah benua hitam. Lalu sebentar, next, susah ya. Lalu astronomisnya ini batas-batasnya. Sebelah barat ini ada Samudra Atlantik. Jadi kalau baratnya apa ini, Afrika, ini ada benua Amerika di sini. Ini Amerika. Lalu di utara ada Laut Tengah. Atasnya Afrika ini ada Eropa. Jadi sebelum Eropa itu dibatasi dengan Laut Tengah. Lalu sebelah timur ini ada Laut Merah. Setelah Laut Merah ini ada Asia di sini. Selatan Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Pembagian wilayahnya ada tengah, ada 5, tengah, barat, timur, selatan, dan utara. Lalu iklimnya, kalian mungkin nganggapnya, wah di Afrika ini panas, sudah pasti dia tropis, curah hujannya rendah. Tapi di sana juga ada yang beriklim subtropis. Lokasinya subtropis ini ada di Afrika bagian utara. Nah, di sini, ini iklimnya subtropis. Dia subtropis karena dia berdekatan dengan benua terdingin, yaitu benua Eropa. Lalu fakta uniknya yaitu punya gurun Sahara, gurun terpanas terbesar di dunia, dan yang kedua memiliki sungai Nil. Ustazah next ya, yang keempat adalah benua Eropa. Ini batas-batasnya. Benua Eropa disebut sebagai benua biru, bukan karena orangnya berkulit biru ya, atau berdarah biru, tapi biasanya disebut benua biru itu karena bermata biru biasanya. Kenapa kok orang Eropa bermata biru? Biasanya rasnya dia itu ras Kaukasoid. Lalu batas-batas benuanya. Kita ulang lagi ya. Sebelah barat sini Samudra Atlantik. Sebelah utara, karena dia di kutub utara, maka Samudra Arktik. Sebelah timur
Nah, ada pegunungan Ural di sini. Ini pegunungan Ural. Lalu tadi ada laut tengah di sini. Ada laut merah di sini. Ini batas benua Asia, batas benua Eropa sebelah timur. Jadi ada tiga ya, ada tiga. Ini kurang. Lalu yang ini sebelah selatan ada laut tengah. Jadi sebelum ke Afrika tadi itu ada laut tengah. Ini yang sebelah selatan. Iklimnya. Jadi iklimnya ini di sana nggak ada tropis ya. Jadi iklim di benua Eropa karena benua terdingin itu hanya ada subtropis dan iklim kutub. Iklim kutub ini ada di utara. Jadi makanya kenapa kok orang-orang Eropa itu putih-putih banget, karena memang di sana ini ya apa iklimnya iklim subtropis sama kutub. Makanya kalau misalnya kalian lihat orang yang berkulit putih kalau kena panas itu pasti merah-merah. Nah, maka dari itu kita nggak bisa ngejudge, wah ini orang Afrika hitam, orang benua Eropa itu keren-keren soalnya putih-putih, nggak bisa. Jadi memang sudah sesuai dengan porsi, Allah sudah menempatkan kita di tempat yang tepat gitu ya. Nah, ini ada fakta uniknya. Mungkin ini ya para putri mungkin tahu ya. Semua tahu pasti tentang Hagia Sophia. Terus ini juga ada Alhambra. Jadi Ustazah ambil di sini fakta uniknya itu memang tentang kebesaran Islam di ini, kejayaan Islam di Eropa. Jadi mungkin ada yang tahu, mungkin para putri ini tahu tentang Alhambra yang entah di drama Korea atau apa. Itu seperti yang kalian tahu ya, mungkin kalian cuma wah keren Alhambra. Alhambra itu adalah benteng peninggalan Islam yang dulu sempat menjadi rebutan karena dia sempat berjaya di Eropa. Setelah nggak cerita banyak ya. Lalu yang terakhir adalah benua Australia. Ini disebutannya benua datar. Kenapa kok datar, Ustazah? Karena di sana dia daratan tingginya dia nggak banyak, jadi pegunungannya itu juga kebanyakan pegunungan. Jadi tidak ada daerah-daerah yang apa ya kayak gunung-gunung tinggi, jarang lah ditemui di sana. Lalu pembagian wilayah ini yang harus kalian pahami itu ada 7. Silakan dibaca sendiri, nanti kalau Ustazah yang baca nanti takutnya salah dalam penyebutannya. Jadi yang pertama Ustaz baca aja ya. Ada New South Wales, ada Victoria, Queensland, Australia Selatan, Tasmania, Australia Barat, dan Australia Utara. Nanti insya Allah akan Ustazah ini ya, Ustazah kirimkan tentang pembagian wilayahnya, jadi nanti biar kalian jelas. Iklimnya dia subtropis dan tropis. Ini batas-batasnya, sebelah barat Samudra Hindia, utara ada Laut Timur, timur ada Laut Koral, selatan ada Samudra Hindia. Jadi dia posisinya di bawah sebelah selatan kita ya, sebelah selatan Indonesia. Oke, sekian dari Ustazah, penjelasan dari Ustazah kayaknya sudah banyak banget. Nanti silakan kalau ada yang ditanyakan kita diskusikan di grup. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas minggu depan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.